Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragan katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah innallaha ghafurur rahim. Al-ayat surah Al-Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul malam-malam kayak gini gitu. Apalagi baru hari libur gitu kan kemarin tadi ya kan, tanggal merah. Mungkin masih merasa momen-momen hari libur itu waktunya buat kumpul sama teman-teman gitu. Tapi ini dengan keteguhan hati, dengan semangat hijrah yang kuat, teman-teman bisa berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu, dan semoga Allah ganjarkan dengan ganjaran yang tidak biasa pada umumnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, alim ulama dan selaku kita umat yang masih menjunjung agama Islam ila kalimatillah, yang belum pernah melihat Rasul secara langsung, yang belum pernah bertemu sahabat, yang belum pernah bahasa kitanya panggil sama tabi'in atau tabi'in, tapi kita masih bisa bahasanya menggigit kuat ajaran Islam begitu. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Bahkan kata Rasul, ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah aku sudah cukup untuk menjadi umatmu yang paling apa bahasanya, yang paling keren gitu, secara Islami gitu. Apakah sudah cukup keimanan kami, apakah sudah cukup mahabbah kami pada Anda? Kata seorang sahabat. Kata Rasul, belum. Akan ada suatu zaman di mana mereka tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku, tapi mengimani apa yang aku sampaikan. Ya itulah, semoga yang dimaksud adalah kita ini yang nggak bakal pernah itu di dunia ini, nggak bakal pernah lihat Rasul gitu. Tapi insya Allah dipertemukan di surga tertinggi, surga Firdaus. Amin. Sebelumnya mohon izin teman-teman, saya izin duduk di atas. Bukan berarti di atas ini menandakan lebih mulia, tidak. Menandakan lebih berilmu, tidak. Menandakan lebih tua pun tidak. By the way, kita kenalan dulu kali ya sebelum masuk ke intinya. Kadang kalau kata peribahasa, tak kenal maka taruh. udah terdesain gitu, otaknya udah betul gitu. Dan tak kenal maka kata saya, nanti kenalan dulu baru saya. Konteksnya lain. Perkenalkan, nama saya Royan Mujahid Al-Faruq, lahir di Tegal tanggal 21 Januari 2002. Ada Diego 2 di sini? Nggak ada? Iya, saya muda. Oh ada. Nah, saya lahir di Tegal 21 Januari 2002. Kalau ada yang mau ngadain, monggo gitu, terjadi 4 bulan lagi. Saya kecil di Panorama. Panorama itu di sebelah sana. Jangan. Sebelah sana, pokoknya dekat Al-Muhajirin, belakangnya itu ada perumahan Panorama. Terus saya SD di SD Kurotayun di Maracang. Terus saya lanjutkan SMP di Subang. Ada yang Subang? Kang Ajis kerja di Subang. Bener ya? Nah, saya SMP di Subang, terus SMA di Subang, dan alhamdulillah setelah lanjut kuliah di Universitas Islam Indonesia. Saya ngambil apa kira-kira? Ngambil hikmahnya. Saya ngambil jurusan hubungan internasional. Sekarang semester 3 alhamdulillah, dan IPK-nya lumayan. IPK-nya lumayan buat lulus gitu. Nggak tahu kalau ada juga ya semester 3. Terus saya juga mungkin lama ya, saya lama dari keluarga yang sudah dididik secara Islam. Jadi nggak aneh kalau misalkan saya bisa paling nggak menyampaikan sedikit tentang keislaman. Beda halnya sama teman-teman yang baru hijrah ya. Sama teman-teman yang ketika dulu itu bahasa kitanya bahasa jahiliyah. Masih dalam Abu Jahal pisan lah namanya. Saya nggak bisa bahasa Sunda ya, mohon maaf. Jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasanya teman-teman yang emang lingkungannya benar-benar awam gitu ya. Terus tahu-tahu
minat untuk hijrah, Allah dekatkan hatinya ke sini, itu berusaha tingkatannya lebih tinggi gitu. Karena kalian teman-teman harus nyari, teman-teman bertemu dengan orang-orang baru, kemudian belajar hal-hal yang dirasa berbeda, bertentangan dengan yang teman-teman punya sebelumnya. Sedangkan saya lahir dari keluarga yang sudah Islami, kemudian SD-nya SD Islami, SMP-nya boarding school, asrama, pesantren, SMA-nya juga pesantren, saya pun sekarang kuliah sambil pesantren. Jadi nggak aneh gitu. Justru kalian yang teman-teman beda itu suatu hal yang wah dan kalian harus perlu syukuri itu. Kayak gitu. Ya, itu menurut saya nggak pernah saya rasakan. Saya belum pernah nongkrong sama teman-teman geng motor, saya belum pernah minum-minum, saya belum pernah. Jadi kayak pengalaman-pengalaman itu saya nggak bakal pernah lakukan. Gitu. Artinya kalau saya lakukan keluar dari hijrah, gitu, keluar dari Islam, ya kan. Kalian teman-teman udah pernah lakukan. Gitu. Bahasanya kalau Ustadz Felix Xiao itu dibilang gini, ketika beliau bersanding dengan Ustadz Adi Hidayat, apa yang saya tahu tentang Islam itu mesti Ustadz Adi lebih tahu daripada saya, ya kan? Apa yang saya ketahui Ustadz Adi pasti lebih tahu, dan apa yang Ustadz Adi tidak ketahui belum tentu saya ketahui. Tapi ada satu hal yang saya tahu tapi Ustadz Adi belum tahu. Apa itu? Rasanya babi gitu. Ustadz Adi nggak pernah. Tapi Ustadz Felix karena dia beliau mualaf, jadi pengalaman itu pernah ada. Sama halnya seperti kalian yang kemudian berhijrah, kemudian Allah pertemukan, kemudian Allah persaudarakan begitu. Menurut saya itu sebuah karunia yang tidak bisa terbayarkan. Karena mungkin ada beberapa teman kita yang masih di sana, gitu ya. Masih ada teman-teman kita yang belum tersentuh dengan apa yang kita rasakan sekarang. Gitu. Dan nikmat iman ini emang merupakan nikmat yang paling perlu disyukuri. Mungkin kalau teman-teman pernah sholat Jumat, pernah lah ya, sholat Jumat itu kan pasti ada ya ketika khotib mukadimah, puji syukur, gitu kan. Kemudian atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, gitu. Nikmat iman itu selalu posisinya di awal, karena emang itu kenikmatan yang tidak ada duanya. Saya pernah belajar tentang materi tasawuf, gitu. Saya pernah belajar sama orang-orang yang dia punya tarekat Naksabandiyah. Untuk memenuhi keimanan seseorang itu adalah hal yang sulit. Maksudnya ketika kita berzikir itu nggak cukup dengan lisan. Kadang lisan kita berzikir, hatinya kemana-mana. Misalkan kita habis sholat, ya kan. Ini bukan menasihatin, tapi ini nasihat diri saya sendiri. Di sholat kadang-kadang suka pengen keluar, gitu kan. Nah, mulutnya berzikir, cuman hatinya enggak. Nah, berarti masih ada yang salah dengan hati kita, begini. Mungkin ada kotoran, mungkin ada hal-hal yang perlu dihilangkan sebelum kita masuk ke masjid. Karena kan sebenarnya kalau kita masuk masjid itu harus dalam keadaan suci lahir batin, gitu. Sebisa mungkin. Kalau bahasa lahirnya harus dengan wudu, batinnya dengan bersihkan niat kita, gitu. Jadi kita niat masjid ini mau ketemu siapa, mau ketemu mertua, kan enggak gitu. Belum tentu mertua ada di masjid. Nah, mau ketemu bapak gitu, gara-gara disuruh bapak ke masjid gitu. Atau mau ketemu siapa, mau ketemu Allah misalnya. Nah, itu harus diluruskan lagi. Innamal a'malu binniyat. Hadis arba'in nomor 1 tentang niat yang harus diluruskan. Kalau kita niatkan karena Allah, ya itu yang akan kita dapat. Tapi kalau kita niatkan untuk dunia dan wanita, di situ disebutkannya, ya itulah yang kita dapat juga. Masalah salah atau enggak itu tergantung perspektif kita kalau udah belajar gitu. Karena kadang zaman sekarang itu antara salah dan benar itu tergantung orang gitu. Pernah dengar kasus apa namanya, kasus tentang LGBT ya. Buat orang-orang yang paham bahwa itu salah ya salah, tapi buat sebagian orang yang mereka menganut hal itu gitu kan, untungnya di sini belum dilegalkan. Yang buat sebagai orang yang paham tentang hal itu, dia akan merasa ini nggak salah, ini kebebasan, gitu. Ini hak asasi gitu. Nah, ntar ada namanya hak asasi di atas agama. Itulah macam-macam pemikiran-pemikiran. Saya pernah belajar tentang feminisme di kuliah. Itu rumit sih. Itu kita bahas lain waktu ya. Terus by the way, saya mau mengingatkan teman-teman semua bahwa kita di dunia ini sementara gitu. Ini tentang zikrul maut ya. Menurut saya zikrul maut itu adalah sudah berzikir pribadi. Karena dengan kita berzikir tentang kematian, ada dua hal yang perlu kita ingat. Ingat Allah dan ingat mati. Insya Allah lancar dunia. Kalau kita ingat Allah,
kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita takut kepada Allah, kita waruk kepada Allah. Tapi kalau kita kemudian kalau kita ingat mati, itu juga yang akan bahasanya mengkanter hal-hal yang mungkin akan kita lakukan dan itu hal buruk. Misalkan yang belum pernah pacaran angkat kaki dari sini pergi. Yang belum pernah pacaran angkat tangan. Oh, banyak pernah semua ya. Oke, dibalik. Yang pernah pacaran angkat tangan. Iya. Nah, teman-teman yang pernah pacaran, terus suatu ketika nggak pacaran, kemudian ada rasa hampa, ada rasa nggak diperhatiin, ada rasa nggak bucin, ya, ada rasa nggak diteleponin tiap malam, terus pagi-paginya merasa kok kayak ada yang beda gitu. Kemudian coba buat melakukan hal itu lagi, tapi ingat mati. Jawabannya ingat mati. Insya Allah nggak akan terlaksana. Kalau kita merasa hari itu kita akan mati. Makanya kenapa kita sholat, itu coba kita laksanakan sholat dengan perasaan bahwa ini adalah terakhir kita sholat. Insya Allah akan khusyuk sholatnya. Tips sholat khusyuk yang pernah saya dapatkan, jadi ketika mau berangkat sholat, ketika berjalan ya, mungkin teman-teman pernah merasakan sholat khusyuk kayak apa? Belum pernah, saya juga belum pernah gitu. Kadang sholat itu kemana-mana pikirannya. Bahkan sahabat Ali pun ketika ditantang gagal gitu. Khusyuk itu sebenarnya nggak rukun sholat, tapi ketika mau mencoba hal itu ternyata gugur gitu. Ini kelamaan buka di mana? Nah, yang pertama yang harus dilakukan ketika mau berjalan ke masjid, itu kita sudah niat kita tuh mau sholat. Jadi jangan ada istilah ketika wudhu ngobrol, ketika selesai wudhu bercanda, ketika kalau anak kecil selesai wudhu bicara masjid lari-lari, itu yang akan mengganggu kekhusyuan kita. Jadi dari mulai kita dari rumah berangkat ke masjid, itu pastikan hati kita khusyuk dan emang benar-benar mau sholat. Nanti itu sampai selesai sholat, insya Allah khusyuk. Kalau nggak percaya silahkan dicoba, kayak gitu. Saya pernah nyoba, ya tapi gagal ya, karena ada yang ngajak ngobrol gitu. Tapi insya Allah akan saya coba terus gitu. Kayak gitu. Ada yang mau tanyakan tentang perkenalan saya? Atau di akhir aja nggak ada ya? Kenalan cukup? Saya belum nikah ya. Kalau saya ada menikah ntar melangkahi teman-teman. Aduh. Oke, sebelum kita masuk ke tema yang besar pada hari ini, karena momennya adalah Muharram, ya kan? Muharram itu identik dengan hijrah. Makanya tadi sambutan abang-abang itu kan abang-abang ya. Kalau saya sebutnya abang-abang. Kalau akang itu agak bibirnya nggak cocok gitu. Abang-abang yang sambutan sama yang tadi ngisi motivasi gitu. Itu sebenarnya udah cukup menurut saya, udah cukup mewakili materi tentang hijrah. Apalagi yang saya sampaikan ini nggak jauh beda gitu. Paling saya akan tambahkan sedikit bumbu-bumbu apa yang saya dapat di luar itu tentang dunia perkuliahan yang saya rasakan, tentang materi-materi yang berkaitan dengan hubungan internasional. Sebelumnya, ada yang tahu satu Muharram itu kapan? Satu Muharram. Satu Muharram. Ya. Sekarang apa kemarin? Kemarin ya. Karena bulan Muharram itu ditanggalkannya itu pada awal maghrib, betul? Ya kan? Makanya kenapa bulan Hijriah, bulan Komariah, bulan Syamsiah? Kalau Masehi itu dari Syamsiah, kalau Komariah itu dari bulan. Gitu. Jadi bulan munculnya kapan? Maghrib. Gitu. Baru muncul maghrib, nah itulah awal dari satu Muharram. Nah, makanya kenapa mungkin yang bertanya-tanya, kenapa puasa itu dimulai dengan tarawih, nggak puasa dulu? Gitu. Yang benar itu tarawih ditutup dengan puasa, bukan puasa ditutup dengan tarawih. Karena mulainya tarawih itu tanggal 1 ditutup dengan puasa siangnya. Jadi mulai itu malam kayak gitu. Nah, satu Muharram ini pertama kali ditetapkan sebenarnya berdasarkan apa ya? Keresahan seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kalau salah tolong dikoreksi. Tapi ya sekarang. Abu Musa al-Ash'ari ketika zaman Umar bin Khattab, beliau merasakan keresahan ketika dikirimi sebuah surat. Kalau Abu Musa ini ketika merasakan keresahan itu mendatangkan solusi, mendatangkan kalender gitu. Kalau kita merasa keresahan itu kadang meresahkan orang lain gitu kan.
Itu bedanya kita dengan sahabat ya, jangan dibandingkan. Nah, ketika itu sahabat Abu Musa al-Asy'ari mendatangi Umar bin Khattab waktu itu zaman kalau tidak salah 6 tahun setelah Rasulullah wafat. Berarti tahun berapa? Rasulullah wafat tahun berapa? Ada ingat? 571 lahirnya, wafatnya 633, 32. Ada ingat 32, 34, 33. Karena perbedaan perhitungan. Nah, kemudian 6 tahun setelah itu Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Umar bin Khattab membawa sebuah surat. Di situ suratnya tertulis Abu Musa mengatakan bahwa atatna risalah maktubun fi Sya'ban. Saya mendapat sebuah risalah, saya mendapat sebuah tugas, saya mendapat sebuah perintah dari surat ini, dan di dalamnya tertulis bulan Sya'ban. Kali itu belum ada kalender ya. Dan di dalam itu terdapat perintah yang harus dikerjakan di bulan Sya'ban. Tetapi Sya'bannya ini saya nggak tahu Sya'ban yang lalu atau Sya'ban yang akan datang. Karena waktu itu belum ada GoFood, belum ada Gosen, ya, belum ada Gosen, belum ada JNE, JNT dan sebagainya. Jadi surat itu takutnya disampaikan itu lama dan Sya'ban yang dimaksud itu nggak sesuai dengan Sya'ban yang diperintahkan. Nah, maka dari situ Umar bin Khattab melakukan sebuah konferensi internasional. Melakukan sebuah konferensi dengan para sahabat, pembesar-pembesar sahabat untuk menentukan kira-kira bagaimana menyelesaikan masalah yang hal ini terjadi gitu. Jadi jangan sampai masalah yang Sya'ban ini diulang lagi di tahun berikutnya karena nggak ada tanggal yang betul kayak gitu. Ini informasi ya. Jadi kalau dalam ranah internasional itu ada namanya sistem pemerintahan monarki absolut. Catat, monarki absolut ya. Monarki absolut itu adalah sebuah pemerintahan yang seperti khilafah laksanakan, yang seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah laksanakan. Itu namanya sistem monarki absolut. Kepemimpinan, keputusan di tangan pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi itu yang memiliki kebijakan penuh atas semua keputusan gitu. Jadi nggak ada tuh DPR gitu ya. Jadi nggak ada perwakilan daerah yang mewakili, itu nggak ada. Yang ada paling gubernur, wazir, menteri-menteri itu ada. Itu monarki absolut. Dan itu adalah sistem terbaik yang Allah turunkan ke bumi, begitu. Itu adalah sistem yang Allah turunkan ke bumi dan itu paling baik. Makanya ketika ada sekarang, kalau kemarin pernah tahu kasus Myanmar itu, kasus Myanmar dengan junta militer, itu nggak bakal pernah benar demokrasi dengan kepemimpinan junta militer. Itu nggak bakal pernah benar. Karena itu adalah sistem pemerintahan yang manusia itu buat sendiri, gitu ya. Seakan-akan kayak kambing mau ngajak kambing masuk ke kandang, kan nggak make sense gitu ya, agak aneh. Nah dari situ kita bisa pelajari bahwa sistem pemerintahan, sistem politik terbaik itu ya yang Allah turunkan tadi, yaitu Islam. Gitu. Kalau dalam bahasa kami disebutnya monarki absolut. Begitu. Itu informasi yang pertama. Nah dari situ kemudian para sahabat mengusulkan kepada Umar bin Khattab, ya Rasul, ya Khalifah, bagaimana kalau 1 Hijriah ditetapkan ketika Rasulullah lahir? Begitu. Hal itu ditolak sama forum ya kan, nggak sama Umar aja, sama forum. Karena kalau ditetapkan berdasarkan kelahiran Rasulullah, maka takutnya orang-orang setelahnya akan mengkultuskan Muhammad. Sama halnya seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan siapa? Isa alaihissalam. Karena ketika itu satu masa itu ditetapkan ketika lahirnya Isa alaihissalam. Nah, kemudian ada usulan yang kedua, ya Khalifah, bagaimana kalau 1 Hijriah ini ditetapkan ketika Rasulullah wafat? Nah, kalau kayak gini kondisinya, yang ada nanti setiap tahun itu tahun baru Islam pada bersedih gitu kan. Pada bersedih, ntar yang ada kita nangis terus gitu. Kan nggak juga gitu. Akhirnya itu pun ditolak. Kemudian ada yang disampaikan, ya Khalifah, bagaimana ketika 1 Hijriah ini ditetapkan pada permulaan ayat Al-Quran turun, ya, surat Al-Alaq ayat 1-5. Dari situ, tapi tadi itu pun ditolak. Yang terakhir baru saran dari Ali bin Abi Thalib kok tidak salah. Ya Khalifah, bagaimana kalau 1 Hijriah ini ditetapkan pada awal permulaan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah?
Karena dengan hijrahnya Rasul, di situ ada momen di mana perpindahan antara buruk dan baik. Jadi ketika Islam yang masih gorib, yang masih asing, yang masih jarang gitu, maksudnya masih terjajah gitu ya, masih terjajah, yang belum merasakan kebebasan yang betul, itu di Mekah. Kemudian ketika pindah ke Madinah, ada hal yang berbeda. Ada persaudaraan, ada pembangunan yang lebih merata, ada ekonomi yang lebih jalan gitu. Nah, dari situlah akhirnya disepakati satu hijriah, awal mulai hijrah sebagai satu hijriah. Itu yang pertama, tentang penetapan satu hijriah. Jadi kebayanglah ya sejarah tentang penetapan satu hijriah ini. Kayak gitu. Kemudian dalam satu tahun itu ada 12 bulan, ya kan? Allah berfirman juga, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwa sesungguhnya satu tahun yang Allah tetapkan ada 12 syahran fi kitabillah. Dalam Al-Qur'an ditetapkan ada 12 bulan. Kayak gitu. Sebelumnya ada yang tahu 12 bulan apa aja? Bulan Hijriah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang bulan Muharram. Ingat ya. Nanti udah ngantuk gitu. Biasanya nih ya kalau kajian itu lebih ngantuk dibanding nongkrong. Kenapa? Karena rahmat Allah turun. Allah turun, jadi keberatan ngantuk gitu. Atau yang kedua, karena emang banyak setannya. Nah, itulah. Karena banyak setannya juga kita bikin akhirnya ngantuk gitu. Oke, kemudian wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan apa yang dia putuskan gitu. Jadi ada tempat-tempat tertentu, misalkan Mekah dan Madinah, adalah tempat yang dimuliakan dan dikhususkan gitu. Ketika melaksanakan sholat di sana, pahalanya 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, 100.000 kali lipat gitu kan. Ada waktu-waktu yang dikhususkan. Kalau di sini ada bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kayak gitu. Ini 4 bulan haram yang Allah khususkan. Kenapa begitu? Kenapa dikhususkan? Jadi ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah, suatu amal keburukan di bulan ini akan mendapatkan pahala dan dosa dikali lipat. Misalkan kita hal yang dosa, nggak mau sholat ya. Misalkan nggak mau sholat, anggaplah dosanya segenggam tangan. Misalkan ya, kita nggak mau melaksanakan sholat di bulan Ramadan, di bulan Syawal, dosanya segenggam tangan. Tapi kalau kita nggak mau melaksanakan sholat di bulan Muharram, itu bisa 2 atau 3 atau 7 genggam tangan lebih besar daripada melaksanakan dosa di luar bulan Muharram. Begitu. Itu kuncinya. Kemudian bulan Muharram ini adalah bulannya Allah, dan ketika Rasulullah tanya, beliau mengatakan bahwa afdhalus siyami ba'da Ramadan siyami syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Begitu. Nah, makanya ini momen yang pas buat kita melaksanakan puasa sebanyak-banyaknya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa tidak boleh melaksanakan puasa penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Makanya ada orang yang mensiasati, misalkan Muharram ini 30. Misalkan 30 hari. Beliau, orang-orang ini mensiasati puasanya 29 hari. Karena enggak sempurna gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan, wahai Rasul, aku sudah cukup untuk melaksanakan puasa yang lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah cuma menyarankan sehari puasa 2 hari batal, sehari puasa 2 hari batal. Ya Rasul, saya bisa lebih daripada itu, kata dia. Akhirnya kata Rasul, kalau begitu puasa Daud yang lebih utama bagimu. Sehari puasa, sehari batal, sehari puasa, sehari batal, sampai sepanjang hidup. Begitu. Ada sahabat sampai seperti itu, karena dia merasa bahwa puasa ini kebutuhan dia gitu. Bukan satu hal yang menjadi paksaan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan gitu. Alhamdulillah kemarin Ramadan full ya. Alhamdulillah full. Nah, kalau misalnya udah full kemarin, kemudian Syawal kita melaksanakan puasa, Muharram pun kita puasa gitu. Nah, akhirnya ya Rasul, saya masih bisa lebih daripada itu. Kata Rasul, ini yang utama bagimu. Akhirnya orang ini cukup melaksanakan puasa Daud. Walaupun puasa Rasulullah yang dianjurkan itu Senin Kamis,
Tapi Rasulullah tetap menyarankan puasa terbaik itu adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Begitu terus dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan kita tidak melaksanakan puasa Muharram 29 hari misalkan, atau kita nggak bisa melaksanakan 15 hari dengan selang-seling. Nah, makanya di sini ada puasa yang Allah muliakan juga di dalam puasa Muharram ini, tanggal Asyura tanggal 10 ya. Nah, tanggal 10 Muharram berarti sekarang tanggal 2 ya, 8 hari lagi. Itu adalah hari yang Allah muliakan karena pada saat itu Nabi Musa alaihissalam berhasil membawa kaum Bani Israel dari kejaran bangsa Koptik ya, dari kejaran bangsa Mesir, bangsa Koptik, melewati sebuah laut mati ya, mati merah, mati lah. Akhirnya Allah abadikan hal itu sebagai puasa Asyura, puasa di tanggal 10. Kemudian orang-orang Yahudi pun melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Akhirnya ketika itu Rasulullah menyarankan untuk ya udah kita tahun depan puasa di tanggal 9-nya juga sebagai pembeda. Nah, kalau bahasa kita ini ada namanya man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa melakukan kemiripan, tasabuh itu mirip bukan sama ya, kemiripan, maka itu adalah golongan dari mereka. Misalkan kita pakai anting, ada anting nggak? Ada ya? Alhamdulillah, disitu sindir. Nah, misalkan kita pakai anting. Anting ini identik dengan wanita. Tapi kalau kita pakai, maka ya kita menyerupai gitu. Nah, itu hal yang jangan dilakukan gitu. Jangan bisa kalau kita udah paham bahwa itu nggak boleh, jangan. Tinggalkan saja. Nanti ntar sangkut foto dengan hijrah. Ya. Nah, akhirnya sama tadi. Ya tanggal 9. Akhirnya ketika perintah tanggal 9 Muharram, sebelum tahun depan terjadi, akhirnya Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awalnya tanggal 12 juga, dan hal itu tidak Rasulullah laksanakan. Cuman emang sudah menjadi wasiat oleh Rasulullah untuk melaksanakan 9 dan 10. Intinya pada pembahasan yang kedua ini, teman-teman mungkin kita bisa melaksanakan puasa gitu ya di bulan Muharram. Yang belum kuat setengah hari nggak apa-apa, namanya masih belajar. Itu kondisi hijrah tuh seperti itu. Nggak wajib, ini nggak wajib, tapi ini sunnah yang dianjurkan karena ketika melaksanakan puasa Asyura di tanggal 10 Muharram itu akan menghapuskan dosa setahun yang akan lalu. Gitu. Yang pernah bahasanya apa ya? Ya ini apa tadi dengar kan? Nah, yang dia katakan ini setahun sebelumnya itu kita ingatkan sebagai dihapuskan dosanya di tanggal 10 Muharram. Jadi ini momen yang pas gitu. Ini adalah sebuah trik, sebuah cara, sebuah siasat yang umur kita pendek, yang umur kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang dirasakan orang-orang yang umurnya sampai 1000 tahun. Begitu. Orang-orang yang umur sampai ratusan tahun, 1000 tahun, itu kan bisa beramal lebih. Sedangkan kita cuma paling maksimal ya 60 sampai 70 kata Rasul. Tapi kita bisa mendapatkan pahala yang sama kayak mereka. Caranya adalah dengan mencari waktu-waktu khusus, tempat-tempat khusus untuk melaksanakan ibadah supaya pahalanya lebih. Ya kan? Kebayang kan? Jadi kalau misalnya kita nggak pernah menghapuskan dosa yang lalu, ya kita puasa di Asyura, insya Allah Allah hapuskan, gitu ya. Itu konsepnya. Oke, sebelum masuk ke materi hijrah, saya mau menggambarkan dulu. Mungkin teman-teman yang udah sering mendengar ini kebayang lah ya. Jadi kita ini datang dari mana, gitu kan? Tadi informasi tentang Muharram ya, sekarang tentang hijrah. Kita ini datang dari mana? Kita ini sedang ngapain? Dan kita ini mau kemana? Gitu. Itu sebenarnya 3 konsep yang perlu kita pahami dalam hidup. Silakan tanyakan kepada diri sendiri. Kita ini datang dari mana sih? Dari Mars, dari Jupiter, dari tanah, dari ibu, dari rahim, atau dari mana? Gitu. Kemudian kita pikirkan apa yang akan kita lakukan sekarang. Gitu. Silakan direnungi masing-masing, kalau nggak di sini nanti di rumah. Dan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Begitu. Kira-kira apa sih yang bakal kita lakukan besok, lusa, tulat, tubin. Tulat itu 3 hari setelah, tubin itu 4 hari setelah. Informasi aja. Ini baru kan. Besok, lusa, tulat, tubin. Gitu.
Nah, kita coba jawab satu-satu. Kita datang dari mana? Ya kan? Kita ini Allah turunkan ke bumi ini gitu ya, sebagai apa ya? Sebagai hamba gitu. Jadi ketika kita dalam rahim, kalau ada anak IPA di sini, anak IPA, nah sains, pernah belajar sains, itu ada dalam tubuh kita itu, dalam rahim ibu kita itu ada ovarium sama ada rahim. Nah, ketika sel sperma dan sel telur itu masuk ke dalam rahim ibu, kemudian di situ terjadilah pembuahan. Nah, nanti di situ ada hadis arba'in nomor 4 yang menjelaskan tentang ini. Saya lupa depannya. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Jadi dalam tubuh ibu kita itu ada nutfah. Nutfah itu sel-selnya sama sel telurnya sudah bergabung dan itu diram di situ dalam 40 hari. Gitu. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian dari hal itu dijadikan segumpal zigot. Bahasa susah ya. Segumpal, pokoknya dari 40 hari itu, kemudian 40 hari lagi berikutnya itu menjadi zigot. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dari situ menjadi segumpal daging. Nah, jadi itu udah 40 hari berapa bulan? 4 bulan kan? Ya kan? Pas. Nah. 4 bulan pas. Summa yursalu alaihimul malaikah fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah menurunkan malaikat dan menyampaikan ruh ke dalam daging tadi. Daging tadi itu enggak berapa ya? Ya daging doang gitu. Jadi bukan hal yang hidup, bukan hal yang bisa bergerak, tapi karena emang itu daging doang. Kemudian Allah baru tiupkan ruh di umur 4 bulan. Kayak gitu kan. Dari situ Allah tetapkan 4 hal. Yang pertama, rizkinya. Yang kedua kemudian ajalnya. Yang ketiga amalnya. Yang keempat nasibnya, baik atau buruk gitu. Kalau mau dicek lagi bisa di arba'in nomor 4. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu. Kemudian dari situ ada pertanyaan yang Allah berikan kepada seorang janin tadi. Singkatnya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Apakah engkau meyakini bahwa aku Tuhanmu? Kata Allah kepada bayi. Kemudian kata bayi itu qalu bala syahidina. Ini yang perlu dipahami bahwa penggunaan kata bala itu tidak sama dengan na'am, tidak sama dengan hadir. Misalkan teman-teman diminta buat buat sekolah besok. Barudak besok kan sekolah. Terus kita na'am bu. Na'am ini dari lisan. Belum tentu hati kita langsung menerima full gitu. Beda hal dengan bala. Bala ini kalau misalkan bahasa Inggris tuh yes itu untuk na'am. Bala itu pakainya sure. Udah benar-benar yakin, udah benar-benar nggak ada pemikiran lagi gitu. Besok libur langsung bala gitu kan. Ya kan? Nggak ada pikiran, bu besok pengen masuk, bu nggak ada. Besok saya pengen nugas, bu saya pengen belajar, bu ke CPR dong, enggak kan mungkin kan. Nah itu penggunaan bala. Maka dari situ ketika diyakinkan bahwa apakah aku Tuhanmu, kata bayi itu bala syahidina, kami bersaksi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh batin kami bahwa engkau adalah Tuhan kami. Di situ kondisinya bayi sudah dalam kondisi muslim. Makanya ketika bayi itu lahir 9 bulan dari perut ibu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah gitu ya. Kemudian setiap bayi yang terlahir dalam badan fitrah, fa abawahu yuhawidani aw nasirani aw majisani. Lingkungannya lah, abawahu itu tidak mesti diartikan ayah gitu ya, tidak mesti diartikan pada orang tua. Tapi di situ ada makna lain gitu. Dalam bahasa Arab itu kan luas. Bisa dijadikan keluarganya, bisa dijadikan sekolahnya, bisa dijadikan lingkungannya. Nah, itu yang akan menjadi faktor bagi dirinya, bagi seorang bayi tadi keluar dari Islam, mohon maaf. Kalaupun tidak keluar secara agama, tapi fikrohnya keluar. Tadi kalau kata Kang Yakub, fikrohnya harus dihijrahkan kembali gitu. Nah, kayak gitu. Fikrohnya keluar, kemudian tata cara ibadahnya keluar, enggak ibadah apa. Maksudnya cara dia hidup keluar, kemudian hal-hal yang dia suka itu keluar dari Islam, itulah yang kemudian harus dihijrahkan kembali. Makanya pada momen Muharram ini kita akan mencoba bersama-sama meningkatkan kembali, mencharge iman kita, bagaimana apa yang kita pernah alami sebelumnya itu kita tingkatkan lagi.
Mungkin teman-teman ada yang mengajaknya ke sini, itu ya dalam proses meningkatkan keimanan dan hijrah gitu. Kalau di surat apa ya? Surat apa kan tentang hijrah sih? Al-Baqarah ayat 18. Di situ kan kondisinya ada 3. Amanu wa hajaru wa jahadu. Tadi sampaikan abang-abang sebelumnya. Abang angkot. Nah, gitu. Jadi setelah kita beriman, tidak cukup sampai kita yakin saja kepada Allah, tidak cukup sampai kita percaya saja kepada Allah gitu. Tidak cukup sampai sana. Kalau di surat Al-Ankabut ayat 2 dijelaskan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira bahwa engkau cukup sampai di saya mengaku beriman? Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak cukup sampai saya mengatakan saya beriman, saya percaya Allah, saya percaya Rasul, saya sholat, saya ngaji. Tidak cukup sampai sana. Wa hum la yuftanun, bahwa mereka merasa tidak akan diuji gitu. Nah, makanya perlu peningkatan yang lebih tinggi lagi ke posisi hijrah. Nah, posisi hijrah ini apa yang perlu dihijrahkan? Sebenarnya apa itu hijrah sih? Hijrah itu apa? Pindah. Benar, pindah. Ada lagi? Hijrah secara bahasa memang diartikan pindah. Ini saya mendapat materi hijrah ini yang artinya pindah. Itu waktu belajar sama Pak Jenal. Ini kenal Pak Jenal? Pak Jenal waktu SD. Hijrah itu pindah dari Jakarta ke dia pindah, dari dia ke Mekah pindah, Mekah ke dia pindah. Apakah sudah disebut hijrah? Sudah sebenarnya, karena pindah ya kan. Tapi hijrah dalam konteks yang lain yang akan kita pahami pada kesempatan sebelumnya, tapi sekarang diulang lagi. sekarang diulang lagi gitu ya. Nah, hijrah. Jadi hijrah diartikan sebagai meninggalkan dan menjauhi dan berlepas diri. Meninggalkan dan menjauhi misalkan gini. Tadi ya kita hijrah dari Mekah ke sini. Itu kan konteksnya kita menjauhi Mekah dan meninggalkan Mekah gitu kan. Itu betul gitu. Tapi hijrah yang dimaksud oleh Rasul berpindah keburukannya kepada kebaikannya gitu. Misalkan teman-teman tadi yang masih pacaran masih mau angkat tangan, dosa lah ya, capek. Nah, itu kan kemudian yang pacaran ditinggalkan. Saya nggak serta merta yang mengatakan bahwa orang pacaran itu salah, enggak gitu. Karena beda-beda orang prinsipnya. Kalau orangnya udah paham ya mungkin akan berkata seperti itu. Tapi kalau belum, ya kita sama-sama belajar gitu, buat menemukan hal yang sama gitu. Dan misalkan orang yang pacaran kemudian merasa bahwa dirinya tuh berarti jalan yang salah. Kemudian dia pergi meninggalkan si ukhti ini, siapa namanya? Maimunah. Nah, sekarang meninggalkan Maimunah. ada ya Maimunah ya? Aduh, punten bukan nama kalau salah. Sekarang meninggalkan Maimunah, kemudian menjauhi gitu. Di chat, halo Akang ya. Halo Akang, kumaha dong? Terus kayak tergoda gitu. Artinya dia belum hijrah. Kalau tiba-tiba ditelepon terus di reject, nah itu mantap. Baru telepon langsung di reject, masya Allah. Tingkatannya udah tinggi hijrahnya. Kadang kita berat pengalaman kan. Ini pengalaman nih, merasakan hal itu. Karena saya terdidik dari hal-hal yang Islami, jadi belum sempet pengen sebenarnya, tapi takut dosa. Ya. Untuk dosa mah jalan ya, gas. Tapi untung dosa. Semoga duit ya. Begitu. Nah, kemudian orang meninggalkan hal itu, meninggalkan hal-hal keburukan, pindah dari bahasanya misalkan ada sebuah komunitas yang isinya itu orang-orang dulu, kemudian dia pergi dari komunitas itu pun sudah dalam kategori hijrah. Itu berat memang. Hijrah itu berat, tapi berat lagi istiqomah. Gitu. Hijrah itu berat tapi berat lagi istiqomah. Kalau hijrah itu gampang, ya mungkin dia udah pengalaman. Saya belum, masih perlu proses lagi lebih jauh lagi. Kemudian berlepas diri diartikan ketika misalkan kita punya pekerjaan. Nah, saya tawarkan pekerjaan ada 2. Misalkan teman-teman dapat pekerjaan gaji 15 juta, tapi hese sholat, hese ngaji, full kerjanya 1 hari. Atau 1,5 juta, tapi rajin sholat, bisa ibadah.
bisa ngaji, pilih mana? 1 apa 2? 2. Masya Allah, semoga hati ikut 2 gitu. 2 nana. 2 nana, nggak ada yang ketiga. Nah, ini apa ya? Maksudnya dilema ketika kita menemukan ketika kita mulai masuk ke dalam hijrah, kayak gitu. Tadi ketika kita sudah masuk ke dalam hijrah, kemudian merasa rezeki kita lebih lancar, rezeki kita lebih jalan, terus kita punya perusahaan banyak gitu. Itu pun jangan dianggap sebagai karunia yang begitu aja. Bisa jadi ada ujian di dalamnya yang Allah coba berikan lagi setelah masuk melewati fase ujian hijrah. Misalkan dulunya mah kere terbuka duit gitu, kemana-mana ke hese, kudu pinjam motor temen gitu kan. Terus diajak hijrah, kemudian dia hijrah. Nah pas hijrah itu dia merasa bahwa saya jadi kayak gajinya lancar gitu kan. Terus ada yang ngasih wae gitu. Pemasukan itu setiap waktu jalan gitu. Itu jangan dianggap sebagai semata-mata oh ini yang Allah berikan, justru kita terlena, jangan sampai gitu. Barangkali di situ adalah ujian yang kedua yang Allah berikan setelah kita melewati ujian hijrah gitu. Nah, kadang-kadang kita ini terlena dengan ujian-ujian seperti itu. Ujian musibah, ujian kecelakaan itu kita bisa lewati, kita bisa bersabar, kita bisa semakin tinggi ibadahnya. Tapi kalau misalkan kita diuji dengan harta, dengan wanita, dengan tahta gitu kan, itu akan lebih sulit dibanding ujian tadi. Nah, itu silakan direnungi masing-masing. Saya sendiri dan teman-teman sendiri merenungi hal itu. Apakah kita sudah di fase hijrah yang pertama atau yang kedua? Itu yang pertama tadi tentang materi hijrah, tentang makna hijrah. Kemudian yang kedua, bentuk hijrah. Bentuk hijrah tadi yang sudah dijelaskan sama Bang Yakob, Kang Yakob. Saya Bang Yakob. Itu yang pertama adalah hijrah fikriyah, tentang pemikiran kita. Bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita menjadi pola pikir Islami. Bahasa kita orang yang sudah muslim, orang yang sudah dari kecil muslim, kemudian diislamisasi kembali pemikirannya. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardu ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho. Umat muslim itu orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho sampai umat muslim itu mengikuti langkah mereka gitu. Jadi ketika kita sudah berislam, kita sholat, tapi kita masih fashion kita masih kayak dia, food kita masih kayak dia, dari cara berpakaian, cara hidup, cara berpikiran, kemudian cara hal-hal lain bersistem yang kita pakai itu masih seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, maka menurut mereka itu belum selesai. Makanya sekarang orang Yahudi dan Nasrani itu gencar bagaimana caranya menjauhi umat muslim, apalagi anak-anak muda kayak kita ini, supaya jauh dari Al-Quran dan masjid. Karena dua pilar ini sangat penting gitu ya. Kalau orang udah jauh dari Quran, insya Allah runtuh. Insya Allah runtuh. Tapi kalau jauh dari masjid pun sama, insya Allah runtuh. Begitu. Itu tentang hijrah fikriyah. Bagaimana kita bisa mengajak pikiran kita kepada hal yang lebih Islami lagi. Coba direnungkan lagi. Karena disampaikan sekarang itu emang nggak masuk kan. Baru kepikiran nanti kalau udah banyak masalah. Yang kedua adalah hijrah ahwali. Nah ini yang paling sering kita temukan dan mungkin teman-teman kita lagi melaksanakan juga. Jadi hijrah ahwali, hijrah perbuatan. Kita mengajak apa yang kita lakukan. Yang awal dulu jarang sholat, kemudian sekarang rajin sholat gitu ya. Yang dulu jarang ngaji, sekarang rajin ngaji gitu. Yang dulu jarang belajar, sekarang rajin belajar gitu. Yang tadi dijelaskan sama teman-teman semua tadi, abang-abang ini, itu pasti tentang An-Nisa ayat 100 tadi yang saya jelasin awal. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghman katsira. Barang siapa yang berhijrah, waman, man ini siapa ya? Siapapun. Enggak terbatas nabi, enggak terbatas sahabat, enggak terbatas tabi'in, tapi siapapun. Wa may yuhajir fi sabilillah, di jalan Allah, kemudian yajid fil ardi muraghman katsira, maka Allah akan mendatangkan rahmat. Allah akan mendatangkan karunia-Nya. Mungkin sekarang belum paham rahmat itu kayak apa, karunia itu kayak apa. Makanya kadang kita enggan untuk melakukan hal itu. Tapi ada sebuah kisah yang menceritakan hal ini, yang menceritakan ayat tadi. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada seorang, sudah bertahu sih, tapi nggak apa kita ulang.
Ada seorang laki-laki datang kepada seorang ustaz. Wahai ustaz, saya sudah membunuh 99 orang. Sudah gimana? 99 orang. Apakah saya bisa bertobat? Tidak, kata dia. Tidak. Tidak bisa. Saya mah geus kafir, saya mah geus masuk neraka.